Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Senin pagi ini. Kita yakin ini adalah anugerah besar dari Allah buat saudara dan saya. Kita diperkenankan boleh ada di hari pertama di minggu ini. Kita yakin bahwa kita akan mampu melewati sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Dan itu akan selalu menjadi kekuatan bagi kita untuk mau berkarya dari waktu ke waktu demi untuk kemuliaan namanya. Mari kembali saudaraku, kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah lewat doa kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di hari yang baru ini. Kami percaya ini anugerah berkat darimu untuk kami. Sebelum kami jauh melangkah menyusuri kehidupan hari ini, kami datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Dengan percaya, firman Allah ini akan menjadi semangat bagi kami untuk memaknai kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah. Karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi si pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uriah orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uriah, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri.
aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Perlukah cara-cara yang tak pantas? Saudaraku, kalau kita melihat redaksi kalimat di tema khotbah kita ini, tentu ini sebuah kalimat yang sangat menggelitik. Artinya sesuatu yang sangat baik untuk kita lihat dan kemudian kita mengerti apa maksudnya, supaya kita bisa menemukan jawaban yang terbaik dari apa yang diminta di tema khotbah kita. Kita lihat kembali, tertulis demikian di tema khotbah kita, saudaraku, perlukah cara-cara yang tak pantas? Ya. Kalau kita mau jujur, saudaraku, kita tidak bisa menghitung ada berapa banyak cara dalam menyikapi hidup ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita melakukan hal-hal yang tidak pantas, tidak wajar. Dengan kata lain, hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Ya. Saya pikir ini baik untuk menjadi sarana koreksi dan introspeksi bagi kita. Di dalam kita melihat kembali realitas hidup kita saat menjalani kehidupan ini. Supaya kita akan menjawab apa yang ditanyakan di tema khotbah kita, perlukah cara-cara yang tak pantas? Kita katakan tidak. Karena kenapa, saudaraku? Karena semua yang tidak pantas itu sangat bertentangan dengan keinginan Allah. Artinya Allah tidak pernah menyukai. Dan akhirnya hal-hal yang tidak pantas itu akan berdampak buruk bagi kita. Saya percaya kalau ditanya kepada saya dan saudara apakah ingin mengalami sesuatu yang buruk karena melakukan hal-hal yang tidak pantas, pasti kita akan jawab tidak. Nah, harapannya saudaraku, kita tidak hanya berucap tidak mau dihukum, tapi betul-betul kita memperhatikan seluruh ruang gerak hidup kita supaya kita selalu melakukan hal-hal yang pantas, hal-hal yang wajar. Tentu hal-hal yang imani. Karena apa yang imani pasti itu benar, dan apa yang benar pasti disukai Tuhan. Ya. Jadi ini saudaraku yang perlu kita telaah dalam kehidupan kita. Supaya kita mulai belajar mensyukuri apa yang ada pada kita, tanpa ada upaya untuk mencari sesuatu yang tidak ada pada kita, tapi dengan menghalalkan segala cara. Jangan, saudaraku. Karena seperti apapun banyaknya kita dapatkan dengan cara-cara yang tidak pantas, kita tidak akan miliki itu. Karena sesuatu yang datang dari hasil yang tidak benar atau salah, katakan hasil korupsi, hasil curian, hasil bohongan, hasil rampasan, itu tidak akan berdampak baik bagi kita, saudaraku. Jangan merasa kita, wow, saya sudah dapatkan ini dan itu dari hasil kecurangan-kecurangan kita. Jangan. Nah, ini yang mau diceritakan dalam bacaan kita tentang Daud.
Dia sudah dikasih tahta, dia dikasih kerajaan, dia dikasih harta, kasih kekuasaan. Dia tidak puas. Dia masih menginginkan yang lain lagi. Dikatakan dalam bacaan kita, dia mengambil istri Uria orang Het itu. Hanya mungkin karena Batseba ini orang yang cantik. Lalu kemudian dia memperistri, padahal itu istrinya orang. Jadi jangan merasa bahwa ketika kita bisa mengambil milik orang lain, saudaraku, kita sudah menjadi menang. Jangan. Jangan kita merampas apa yang bukan milik kita. Syukuri apa yang menjadi milik kita. Tidak akan pernah ada kepuasan. Bayangkan kalau satu kali kita melakukan, lalu kedua kemudian kita lakukan. Karena kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang tidak pantas. Makanya ditanyakan di tema khotbah kita, perlukah hal-hal yang tidak pantas? Tidak perlu. Karena banyak atau sedikit bukan yang menentukan hidup kita. Tetapi bagaimana kita mensyukuri apa yang ada pada kita. Mau cantik, mau tampan, bukan yang menentukan hidup kita. Tapi bagaimana kita menikmati hubungan itu dengan kedinamisan dan keharmonisan. Itu kebahagiaan kita, saudaraku. Jadi jangan pernah kita berupaya untuk berusaha memiliki apa yang tidak ada pada kita dengan cara merampas dari apa yang ada pada orang lain. Ya, satu hal yang patut kita syukuri di sini, saudaraku, ya, Daud bertobat. Ya, puji Tuhan. Artinya Tuhan masih mau mendengarkan pertobatan Daud. Sehingga apa yang dia katakan, ya, di ayatnya yang kelima itu tidak terjadi kepada dia. Daud sendiri sudah berkata begini. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ini kadang-kala seperti kita ya Bapak Ibu, kita merasa sok paling benar, paling suci, kita sampai menjudge orang lain, ya. Kita menfitnah orang lain, seakan-akan kita merasa lebih bersih dari orang lain. Kita mencemarkan nama orang lain dengan cara-cara yang licik dan picik. Itu tidak pantas kalau tema khotbah kita katakan. Apakah itu pantas? Tentu tidak. Ya. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Di sini Nathan katakan, engkaulah itu. Engkau tidak menyadari apa yang kau lakukan. Engkau membiarkan suami dari Uria, suami dari Batseba mati di peperangan supaya kau bisa mengambil istrinya. Ya. Ini siasat yang sangat licik dan picik. Tapi bersyukur saudaraku, Nathan katakan di ayat yang ke-13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati. Artinya ada masa di mana betul-betul Daud akan kembali menunjukkan kebaikan hidupnya. Kita tahu saudaraku, kalau kita baca selanjutnya, setelah Daud kehilangan anak dari Batseba yang buah dari kejahatannya itu tadi, ya, lalu kemudian Tuhan memberikan seorang anak yang luar biasa, ya, karena tentu Daud sudah bertobat, yaitu Salomo. Ya, kita tahu persis
bagaimana Salomo diceritakan dalam sejarah kekristenan sebagai sosok yang membangun bait Allah. Orang yang sangat berhikmat. Jadi buah pertobatan itu luar biasa, saudara. Jadi jangan kita keraskan hati kita untuk terus membenarkan hal-hal yang tidak pantas. Ya. Mencemooh itu tidak pantas, menfitnah itu tidak pantas, mencuri itu tidak pantas, merusak nama baik orang lain itu tidak pantas. Apalagi banyak sekali. Bapak Ibu bisa mencari tahu apa-apa saja, dan pasti Bapak Ibu akan tahu karena Tuhan memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu. Jadi sepanjang itu tidak pantas, jangan kita lakukan. Karena Tuhan memperhitungkan itu. Karena itu mari kita berkarya hari ini, saudaraku, dengan hal-hal yang pantas dan yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Maka di dalamnya berkat Tuhan akan menyertai hidup kita. Selamat berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dalam pengertian bagaimana kami merubah diri kami untuk selalu bersedia melakukan hal-hal yang pantas, hal-hal yang baik, hal-hal yang imani. Karena hanya dengan demikian kami menyenangkan hati Tuhan dan di dalamnya Tuhan memberkati kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk tidak terus bertahan dalam pembenaran kami yang bertentangan dari keinginan Tuhan. Biarlah kami mengikuti apa yang Engkau inginkan, agar hidup kami selalu ada dalam kenyamanan, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap berkarya hari ini bersama dengan rumah tangga keluarga kami, karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami, maka tidak akan ada lawan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.